Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Gua mau bahas masih tentang seputar kedatangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United ya. Welcome back to Old Trafford, Viva Ronaldo. Gue pingin bahas dari sisi lain ya, karena ada banyak kabar, selentingan, pendapat ya mengatakan kalau gue dapat ini di media sosial ya, bukan cuman yang di Indonesia tapi juga di global internasional ya. Beberapa pendapat yang mengatakan ini panic buying gitu loh. Ini panic buying dari Manchester United ya. Gua ringan amatiran ya mengenai pendapat apakah kedatangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United ini panic buying. Ringan amatiran ala gua dengan mengikuti kronologinya, gua akan mengatakan betul, bisa jadi ini jadi panic buying ya. Kenapa gua setuju dikatakan ini panic buying ya? Karena ya murni karena proses kedatangan Cristiano Ronaldo ya. Ini ringan amatiran ala gua ya. Gua bilang begini karena dari informasi yang gua kumpulkan ya. Artinya begini, nomor satu dari target list ya. Informasi target list yang gua dapat mengenai ya pemain-pemain yang diincar oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Kan Ole Gunnar itu dari awal mengincar Jadon Sancho, betul ya. Rafael Varane itu ada di listnya Ole Gunnar. Lalu Ole Gunnar juga menempatkan Trippier ya, bek kanan ya, itu di listnya Ole Gunnar. Lalu juga gelandang ya, defensive midfielder itu ada juga di listnya Ole Gunnar ya. Kabarnya kan bahkan Ruben Neves dan juga Kamavinga ini yang santer diberitakan ada di listnya Ole Gunnar ya. Penyerang itu tidak ada, apalagi kalau dispesifikan Cristiano Ronaldo itu tidak ada di listnya Ole Gunnar ya. Yang gua tahu ya informasinya dari awal ya, bukan cuma seminggu 2 minggu ini, tapi dari akhir musim kemarin bahkan ya, sama sekali nyaris tidak pernah terdengar ya. Tapi ternyata ya Cristiano Ronaldo datang hari ini, dan kalau kita ikutin bersama kronologinya kan betul-betul sangat intens itu kemarin ya, mulai dari kemarin pagi. Ini sesuai dengan yang gua baca juga pagi ini ya, bahwasannya kemarin pagi mulai dari jam 8-an kurang lebih, ketika Cristiano Ronaldo ini mendekati ya join ke Manchester City, ini pergerakan dari internal ataupun juga eksternal Manchester United ini mulai bergerak ya. Ole menghubungi Ed Woodward, Sir Alex menghubungi Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand menghubungi Cristiano Ronaldo, fans di seluruh dunia mulai bergolak ya katakanlah, dan akumulasi dari ini semua keluarannya kan ya akhirnya manajemen membuat kebijakan mengejar Cristiano Ronaldo ya, artinya ingin membawa pulang ke Manchester United. Proses ini kan cukup cepat gitu ya. Itulah mengapa gue bilang gue setuju kalau ini disebut dengan panic buying. Tapi apakah panic buying ini sesuatu yang negatif ya, atau lebih banyak sisi negatifnya? Gue tidak setuju ya, ringan amatiran. Karena apa? Memang betul, pastinya dengan panic buying ini ada sisi-sisi yang belum tercoverage atau belum teranalisa, katakanlah demikian ya, dengan menyeluruh ya, lebih dengan cepat saja ya. Nomor satu, ada beberapa hal ya yang gue lihat mengenai hal ini. Nomor satu adalah dari sisi finansial dulu ya, dari sisi finansial ya, keterkaitannya sama ya gaji klub ya, karena kan dan juga kebijakan finansial klub ya, karena kan memang ya gaji dari Ronaldo ini kabarnya akan menjadi yang tertinggi di Manchester United yang 480. Sementara kita kan juga sudah punya pemain-pemain dengan gaji yang tinggi, tapi selama ini tuh tidak begitu tinggi ya katakanlah. Bahkan seorang Paul Pogba pun itu gajinya nggak sampai segitu ya. Pemain yang termahal gajinya David De Gea itu kurang lebih ya, correct me if I'm wrong, itu ada di angka 400.000 ya per minggu. Jadi ini ada lonjakan yang cukup tinggi ya, dari yang maksimal 400 ke 480. Dan selama ini Manchester United ini kan termasuk tim yang kalau gue bisa bilang hati-hati ya dalam memberikan gaji ya. Memang kita pernah menggaji
seorang Alexis Sanchez dengan angka yang cukup fantastis ya, kalau tidak salah menyentuh angka 500.000 per minggu. Dan setelahnya itu kan kalau gua ngelihat sih manajemen seperti kayak belajar ya, jadi lebih hati-hati ya kan dalam pemberian kontrak baru pun juga demikian ya. Kita bisa lihat kehati-hatian ini adalah dari gaji seorang Bruno Fernandes ya, ketika didatangkan itu berapa, lalu pelan-pelan karena tahu kontribusinya seperti apa, maka baru pelan-pelan dinaikkan ya. Itu kan juga nggak yang langsung dapat bombastis gajinya ya, menyentuh angka 300.000 saja tidak. Padahal kita kalau ngelihat kontribusi seorang Bruno Fernandes sangat-sangat besar ya bagi Manchester United. Harry Maguire pun juga demikian, dan pemain-pemain lain ya, Marcus Rashford katakanlah. Gaji besar ini kan kalau gua ngelihat lebih banyak ke pemain-pemain peninggalan zaman dulu ya. Maksud gua peninggalan zaman dulu tuh ya waktu era Sir Alex masih baru selesai keluar dari Manchester United ya. Maksud gua adalah pemain seperti Martial yang didatangkan di zamannya Louis van Gaal, langsung mendapatkan kontrak yang cukup tinggi ya kan. Gajinya pun juga sudah dalam standar yang cukup tinggi, kurang lebih demikian ya. Dan juga pemain-pemain lain, ada David De Gea contohnya. Tapi pemain-pemain lain yang datang belakangan, terutama di era Mourinho atau di era Ole Gunnar atau mungkin di era Mourinho yang akhir-akhir ini kan gajinya lebih rasional kalau gue lihat ya, ringan amatiran ala gue. Dan balik lagi ke sisi finansial ya, ini akan katakanlah menjadi semacam masalah ya, karena itu tadi pengeluaran klub tinggi, sementara kita tahu klub ini belum bisa menjual pemain ya musim ini. Ini salah satu permasalahan lagi ya, kita belum menjual pemain sama sekali loh musim ini. Pemain yang lepas so far Khorezmi Famro itu masih dalam sistem peminjaman ya, dengan gaji yang ya ada klub yang membayar biaya peminjaman walaupun kecil ya, tidak besar. Ada juga klub yang gajinya ditanggung atau gajinya di 50-50. Tapi maksud gua belum ada income dari penjualan yang menurut gue tuh lebih masif ya kalau kita mampu menjual itu. Makanya kan pemain-pemain seperti kayak yang terakhir Diogo Dalot, Manchester United ini benar-benar ingin melepas ke tim yang mau beli ya, ataupun pinjam dengan opsi beli ya, karena memang intinya harus ada yang dijual, harus ada yang dilepas begitu ya. Balik lagi ini dari sisi finansial pastinya akan memberikan masalah ya, karena menurut gue nggak tahu bagaimana itu Ed Woodward dan timnya, apakah ketika kemarin pagi tuh melakukan perhitungan secara finansial yang sudah menyeluruh atau seperti apa, gue juga tidak tahu ya, karena kan pergerakannya sangat cepat sekali ya. Dan kabar lagi bahwasannya Cristiano Ronaldo ini diberikan kontrak bukan cuma setahun tapi 2 tahun. Ini kan juga menjadi sesuatu lagi ya. Kita lepaskan dulu lah dari soal psikologis dulu ya, bahwasannya kita pingin Ronaldo dapat nomor 7 lagi setelah musim depan selesai, katakanlah kita pingin dia pensiun di Manchester United dan lain-lain, itu kita lepaskan dulu lah. Gue pingin bahas dari sisi finansial dulu ya. Menurut gue ya ini akan memberikan challenge ya kepada itu tadi ya Manchester United ke depannya ya. Solusinya sih menurut gue mau nggak mau ini harus melepas pemain ya, harus melepas pemain. Itu nomor 1. Nomor 2 dari sisi taktikal ya, teknis ya. Karena kita ketahui ya kita lihat ya, Manchester United memang butuh seorang defensive midfielder ya, yang kurang lebih seperti Michael Carrick zaman dulu lah katakanlah, yang mampu membagi bola, mendistribusikan, coverage-nya bagus, pergerakan oke, tidak terlalu lambat ya. Kalau gua melihat sih sebenarnya yang paling mirip itu ada di namanya Matic sebenarnya. Cuman Matic kan ya kita tahu dari sisi speed dan fisik sudah menurun ya. Dan tentunya beda dengan dengan Michael Carrick ya. Dan ya menurut gua sih sisi defensive midfielder ini salah satu sisi yang punya opsi untuk ditambal, katakanlah demikian. Pun kalau ringan amatiran ala gue udah bahas di video sebelumnya, back kanan ya, untuk memberikan persaingan kepada Aaron Wan-Bissaka. Kemarin melawan Southampton kita lihat kanan kiri kita tidak jalan ya, Shaw tidak jalan, AWB juga tidak jalan ya. Kenapa? Bisa jadi karena Alex Telles cedera, Shaw tidak ada yang pemacu lagi. AWB pun juga dengan demikian ya, persaingannya dengan Dalot ini kurang kurang sepadan lah kurang lebih ya. Jadi menurut gue ya dua sisi ini sih paling tidak ya. Artinya apa? Artinya maksud gue adalah lini depan ini tidak ada ya dalam radar. Tapi apakah ini buruk katakanlah atau jelek ya mendatangkan Cristiano Ronaldo? Oh tidak, gue tidak melihat seperti itu ya.
kita tahu Cavani ada peluang 8 pertandingan tidak main ya. Jangan lupa loh, 8 pertandingan itu sangat-sangat penting dan krusial. Kalau kita berbicara soal masalah peluang, Manchester United harus menjaga peluang menjadi juara di Premier League, maka setiap pertandingan matter, setiap pertandingan itu penting ya, tidak bisa dilepas. Dan ketidakhadiran seorang Edison Cavani di depan, kita bisa lihat ya, kemarin melawan Southampton, melawan tim yang lebih rapat, bertahan, Manchester United kesulitannya. Seorang Anthony Martial ternyata belum sampai di level yang kita inginkan ya. Marcus Rashford masih cedera. Jadon Sancho masih belum bisa beradaptasi dengan tim, masih belum selesai prosesnya ya. Praktis hanya seorang Mason Greenwood. Dan kita sampai mengandalkan seorang Bruno Fernandes ya, katakanlah untuk mencetak gol, yang harusnya Bruno Fernandes itu lebih ke sisi creativity, membuka peluang, membuka chance, assist, visi, lebih seperti itu ya. Bukan tugas utamanya untuk mencetak gol. Dan menurut gua keadaan ini semua kalau kita akumulasikan kan akhirnya bermuara pada, oh iya betul ya, kita butuh tambahan amunisi striker. Dan Cristiano Ronaldo bisa menutupi di situ. Jadi menurut gua dari sisi teknis, utamanya menambah kualitas dan kedalaman di lini depan ya, ini cukup bagus ya, cukup baik ya. Walaupun nantinya pasti akan membawa korban, katakanlah demikian ya, pemain-pemain macam kayak Daniel James, Jesse Lingard ini akan lebih terancam ya. Maksud gua terancam adalah menit bermainnya bisa jadi akan semakin kurang ya, tergantung bagaimana kondisi tim. Tapi nah, dengan ketidakdapatan ya atau tidak berhasilnya kita menambah, karena menurut gua kecil kemungkinan kita akan menambah lini tengah, ini juga mau tidak mau Ole Gunnar harus bisa memaksimalkan meningkatkan ya kualitas lini tengahnya. Jadi pemain-pemain macam kayak Fred, Scott McTominay walaupun sedang cedera ya, dan utamanya ini yang penting menurut gua, ringan amatiran ya, Donny van de Beek. Donny van de Beek menurut gua harus diberikan kesempatan bagi Ole Gunnar Solskjaer ya, karena ya kedalaman squad harus diperdalam dengan pemain yang ada ya. Ya salah satunya dengan memanfaatkan seorang Donny van de Beek ya. Opsi Paul Pogba dikembalikan lagi ke tengah bisa jadi pun juga dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Jadi menurut gua ya secara teknis ini membawa sesuatu yang lebih positif lah, katakanlah ke Manchester United ya. Bukan hanya di lini depan khususnya, tapi juga di lini tengah ini kena imbasnya ya kurang lebih. Lalu poin ketiga, poin pertama finansial tadi gua udah bahas ya, agak sedikit ribet. Sisi teknis lebih banyak positifnya. Dan ketiga ini ya, moral ya, moral, mental, tim. Secara keseluruhan, gue tidak melihat hanya tim Manchester United saja ya, tapi juga tim, maksud gue timnya itu adalah begini, tim keseluruhan adalah tim yang bermain di lapangan, tim manajemen, supporter yang hadir di stadion, supporter yang duduk di rumah seperti gue dan lain-lainnya. Ini kan kita mendapatkan sesuatu, ya lu bisa bayangkan lah bagaimana bahagianya kita kemarin. Dan gue menilai ini belum selesai ya. Snowball effect ini atau efek bola salju ini akan terus bergulir ya. Puncaknya nanti pada saat Cristiano Ronaldo diperkenalkan konon di bulan September ya, ketika menghadapi Newcastle. Apakah itu selesai di situ? Oh tidak. Kedatangan Cristiano Ronaldo, lu bisa bayangkan nggak? Teman-teman bisa bayangin nggak? Cristiano Ronaldo tidak ada di Manchester United selama 12 tahun ya. Berapa kali supporter itu menyanyikan Cristiano Ronaldo, Viva Ronaldo di stadion ya. Bisa dibayangkan bagaimana nanti dinyanyikannya Cristiano Ronaldo ketika Ronaldo memakai seragam Manchester United ya, berada di Old Trafford. Belum lagi kalau dia mencetak gol dengan selebrasinya yang khas. Ini kan akan memberikan electrical effect ya bagi keseluruhan ya, katakanlah ya, tim manajemen, pemain, supporter, fans, semuanya. Dan menurut gua ini yang akan menyelimuti Manchester United sepanjang musim ini ya. Euforia ini menurut gua akan panjang begitu ya. Dan ini akan memberikan itu tadi ya, efek mental, efek psikologis yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat besar bagi Manchester United. Walaupun, sekali lagi walaupun ya, gua ringan amatiran mengatakan tidak semua pemain akan menyambut secara gembira ya, atau katakanlah secara positif ya kedatangan Ronaldo. Karena pastinya ada pemain-pemain yang terancam ya, baik secara posisi maupun secara administrasi ya. Karena kita tahu ada beberapa pemain yang sedang negosiasi kontrak ya, contoh kayak Paul Pogba. Agennya pasti akan berpikir kita nego minta naik gaji sedikit, nggak alot katakanlah, ini tahu-tahu datang 480. Kan ini juga akan menimbulkan
sedikit gejolak ya di tim ya, dan ya tapi kalau sampai mempengaruhi psikologis tim secara general keseluruhan ya, apalagi klub secara keseluruhan, gua pikir kok tidak akan sampai ke sana. Jadi menurut gua kesimpulannya, betul ini panic buying, tapi positif panic buying. Tetap ikutin Football United, jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum.